Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kayaknya ada beberapa etika atau adab yang harus diperhatikan orang yang melakukan zakat atau sedekah. Ya. Adab berikutnya adalah al-wadhifatu as-sadisatu. Wadhifah, pedoman atau ketentuan yang ke-6. Ayyan taqiya min malihi ajwadahu wa habbahu ilaihi wa jalluhu wa atyabuhu. Ayyan taqiya yanto menjaga, intiko yanto memilih, ayyan taqiya yanto memilih, memperhatikan, sopoman mimalihi, memperhatikan atau memilih, sopoman mimalihi saking hartanya man, dipilih ajwadahu yang lebih bagusnya, yang paling baiknya mal yang dipakai untuk zakat atau sedekah. Jadi memilihkan yang terbaik yang dikasihkan itu. Ajwadahu wa habbahu, dan yang lebih paling disukai, cinta ini man ilaihi maring mal. Seharusnya begitu, sebaiknya begitu. Ini etikanya, ya. Tapi kalau norma fikihnya ya, yang penting ma waqa'a alaihil ism itu sudah sah normatif, ya. Kalau Anda zakat fitrah pakai beras, maka sepanjang ma waqa'a ma yaqa'u alaihil ism. Artinya kalau masih dikatakan beras itu ya sah sudah. Meskipun beras yang jelek sekalipun. Itu kalau standar fikihnya. Tapi kalau standar adabnya, adab atau akhlak atau kesempurnaan dari sebuah amal ya diusahakan dipilih beras yang terbaik. Gitu ya. Ajwadahu wa habbahu ilaih. Apa yang terbaik itu yang diusahakan untuk dikasihkan sebagai zakat itu. Meskipun secara fikih, yang penting kriterianya itu, meskipun secara fikih itu ukurannya adalah ma yaqa'u alaihil ism. Anda ngasih baju apa saja ya boleh, meskipun itu bekas, meskipun itu jelek, paham ya? Karena ism bajunya itu, secara fikih itu yang penting kriteria itu. Fikih itu hanya berbicara sah. Paham ya? Tapi tentu di atas fikih itu ada etikanya. Ya, ada apa? Etika. Jadi kalau hanya sebatas ma yaqa'u alaihil ism, maka itu tentu normatif ya, minimal lah. Fikih itu minimal saya katakan ya. Fikih itu batas minimal untuk pelaksanaan sebuah tugas. Tapi apakah dia sudah sempurna apa tidak, itu ada adabnya, ada akhlaknya gitu ya. Karena akhirnya semua tugas itu yang dibutuhkan gak sekedar ngelakoni, tapi hasil piye, manfaat piye, ya. Bahkan lalu substansi dari nawaitu kita kayak apa, melakukannya itu kayak apa.
Itu sudah masuk pada adab tadi itu ya. Substansinya seperti itu. Jadi kalau secara fikih, kalau Anda zakat fitrah kemana? Kayak beras sopoai, beras yang murah sekalipun, sah apa tidak? Sah. Fikih lah ya. Karena tadi saya katakan ukurannya ma yaqa'u alaihil ism. Ada ukuran. Yang penting itu dikatakan beras sudah sah, boleh. Kalau kamu disuruh membelikan, saya belikan nasi opoai ya sudah sah berarti. Belikan nasi pecel, sebenarnya itu pecel. Boh enak boga, gitu ya. Bu pecelnya itu pantas apa ora pantas, pokoknya ya kau ali ism pecel ya. Nama pecelnya sudah ya, berarti kamu sudah melakukan tugas. Paham ya? Tapi kan kalau pecel gak enak, kamu mesti digegeri kan gitu. Masih dipaitu kan. Paham ya? Maka jangan berhenti pada hal yang bersifat fikih. Jangan berhenti pada hal yang bersifat normatif. Apa namanya? Normatif. Itu berarti belum ada jiwa kalau saya mengatakan ya. Orang melakukan sesuatu masih sebatas normatif, sebatas apa, kasarnya itu kontraktual, sebatas pokoknya tugas, tugasku ini ya tak lakukan ini, itu berarti normatif, masih sebatas fikih. Ya. Karena saya katakan, akhirnya yang punya nilai, punya akibat yang berupa pahala, penilaian, nilai. Saiki kalau kamu ngekei kelambi wong terus rambine ora digawe kan sama dengan tidak memberi kan, hakikatnya ya, meskipun secara fikihnya sudah sah. Ngekei zakat beras wong tapi berasnya ora kena dipangan. Sah sih kamu zakatnya, tapi tujuannya itu kan tidak tercapai. Tujuannya ngekei beras ki ben supaya wong iso mangan kok. Paham ya? Ben orang fakir itu bisa makan ketika itu, Idul Fitri itu gitu ya. Jadi harus belajar memberi, tidak sebatas memberi dalam hitungan normatif, tapi usahakan berikan yang terbaik. Ajwaduhu wa habbuhu ilaih. Maka kalimatnya adalah tingkat kesempurnaan iman seseorang itu kalau dia sudah berani mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kepada saudaranya, li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu berat. Standar cinta yang tertinggi itu. Kalau Anda sudah bisa mencintai dulurmu, mencintai podo wong mukmin, mencintai sesama manusia, seperti Anda mencintai untuk diri sendiri kamu. Ya. Kalau kamu suka didengar, maka orang lain juga harus kamu dengar. Karena apa yang kamu suka itu pasti dia suka, gitu ya. Kalau kamu tidak suka dirasani, ya orang lain pasti juga tidak suka. Ya. Sehingga standar gampang kok. Orang itu kalau mau punya prestasi sesuatu, ukur sesuatu yang kita berikan sudah sesuai dengan yang saya cintai apa tidak. Kalau saya memberikan sesuatu podo karo posing tak senengi, itu orang lain pasti senang. Saya ulangi ya. Untuk mengukur apakah Anda mengajar anak itu senang apa tidak, ukur diri kamu. Aku nek biyen dulang, atau saya kalau mendengar orang lain sebagai murid mengajar, menjadi murid mendengarkan, apakah saya mendengarkan model kayak gini seneng apa ora? Gitu ya. Ketika kamu merasa senang, lalu kamu lakukan orang lain, kamu lakukan pada muridmu, pasti muridmu juga senang, gitu ya. Karena standarnya itu sama. Nah, nurani, fitrah itu universal ya. Apa yang Anda sukai orang lain, dia adalah sama, dia adalah suka dengan cara seperti itu. Ada fitrah yang bersifat universal. Kalau pilihan jenis barang itu bisa berbeda ya, tapi kalau cara, perlakuan, sikap, saya kira sama, ya, universal. Apa? Universal itu. Tinggal porsinya mungkin yang berbeda itu. Universal. Paham ya? Universal. Nah, sama dengan tadi ini. Jangan sekedar ma yaqa'u alaihil ism. Pokoknya aku mulang, itu berarti ma yaqa'u alaihil. Aku kan harus mulang. Iya, tapi mulangmu ora sampai pada tingkat mencapai sesuatu yang jadi tujuan mulang. Tujuan mulang itu apa? Arek paham, arek ngerti, arek jadi termotivasi, macam-macam lah gitu loh ya.
Nah itu yang harus dikejar. Gampang ini orang Jawa ngarani ojo ngelakoni barang sing muspro. Nek kamu tidak sampai pada tujuan itu yang kamu lakukan itu sia-sia. Sia-sia itu bahasa Inggrisnya muspro. Ya. Apa? Muspro. Muspro itu ngelakoni barang sing ora ono gunane gitu ya. Tapi ngelakoni gitu. Jadi seperti ini yang susah gitu loh ya. Sekalian orang nggak ngelakoni gitu karuan gitu loh ya. Jelas ketok gak ngelakoni, tapi dianggap tidak ngelakoni. Paham ya? Orang kelihatan sholat, tapi sakjane orang sholat. Sholat itu hakikatnya apa? Iling nang Gusti Allah, zikir. Aqimis sholat apa? Li dzikri. Apa? Aqimis sholata li dzikri. Sholat itu hakikatnya iling kepada Allah. Lah kok sholat lalu kemudian orang iling blas itu, ngelamun, domble gitu ya. Ngowoh sholatnya ya. Sing dililing sing liyane ya berarti sakjane awakmu iku padha karo ora salat. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi biasakan melakukan sesuatu sampai pada tingkat normatif. Di situ berarti butuh keikhlasan kan, karena sudah jiwa itu. Sudah tidak lagi memenuhi standar yang sifatnya formalitas atau apa. Tapi sudah masuk pada substansi. Karena dia sudah menikmati kalau sudah begitu itu, gitu ya. Kalau orang sudah pada tingkat substansi itu berarti menikmati. Yang itu dia katakan fashion itu, kira-kira ya. Wis betul-betul menikmati itu. Bahkan dia mungkin tidak terbatas waktu gitu, karena dia suka. Gitu. Karena dia suka. Nah itu adab ya. Jadi sekali lagi, jangan hanya terbatas ma yaqa'u alaihil ism. Apa? Ma yaqa'u alaihil, yaqa'u itu tumibo, ma yaqa'u alaihi al ism, ya, itu standarnya normatif sekali itu, paham ya, standarnya normatif. Nah orang yang dicintai orang itu yang tidak sekedar itu tadi, ma yaqa'u al ism. Kalau sudah muncul cinta, kemarin saya katakan segalanya pasti akan ada. Karena cinta itu akan melahirkan semangat pengorbanan. Wong pasti akan gelem memberi, berkorban, membela bahkan. Gitu loh ya. Kalau cintanya tingkat tinggi, dia akan habis-habisan. Paham ya? Sakit pun tidak terasa menjadi sakit. Gitu? Sampai teritong pun rasanya ya kayak coklat kan begitu ya. Karena kekuatan cinta itu. Orang masuk dalam medan perang itu dia harus bertaruh jiwa, tapi sudah nggak merasa takut lagi, hilang takutnya. Karena cinta kepada agamanya, kepada negaranya jauh lebih kuat. Itu cinta yang tertinggi. Ma yaqa'u alaihil ism. Jadi jangan normatif tapi sampai ini. Maka kalau dalam zakat pun sedekah usahakan ajwaduhu wa ahabbuhu wa atyabuhu. Fa innallaha ta'ala thayyibun. Ini alasan logikanya. Alasan akidahnya, Allah itu zat yang maha indah, yang maha baik. Allah tidak suka dengan sesuatu yang tidak baik. Jadi normatif itu saja, itu Allah tidak suka. Harus normatif yang thayyib. Makanya halalan pun harus apa? Thayyiban. Halalan pun harus apa? Thayyiban. Wa'malu harus sholihan. Tidak sekedar amal. Sholihan itu membutuhkan tingkat kepatuhan, tingkat jiwa, tingkat kesungguhan, adab. Makanya tekanannya kepada bukan hanya sekedar kamu berkarya, bukan sekedar melakukan, beramal, tapi harus sholihan. Ada iman di dalam sholihan itu, ada adab, ada ini, gitu loh ya. Nah, belajar meningkatkan grit ya, tingkatan kualitas karya kita gitu. Ya, itu maksudnya itu. Fa innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kalimatnya la yaqbalu, bukan la yasihhu. Kalau sahnya normatif sah, tapi la yaqbalu itu haknya Allah untuk melihat dari sesuatu yang bersifat substantif itu. Wa idza lam yakun al-makhraju min jayyidil mal, kalau dia mengeluarkan sesuatu dari zakat itu tidak dari yang terbaik, fa huwa min su'il adab, maka itu sesungguhnya adalah su'il adab. Maka sesungguhnya apa? Su'il adab. Su'il adab itu adab yang terburuk. Jadi saya ulangi, sebaiknya melakukan sesuatu tidak sebatas normatif,
Dalam bahasa usulul fikih namanya ma yaqa'u alaihil ismu. Apa namanya? Ma yaqa'u alaihil ismu. Sekedar memenuhi standar yang bersifat formalitas, sekedar memenuhi standar yang bersifat normatif, itu berarti tidak punya jiwa. Maka lalu perlu adab, perlu jiwa, perlu keikhlasan di dalam melakukan sesuatu itu, sehingga di situ yang menjadi ukuran apakah sesuatu yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, tugas yang kita lakukan mendapatkan apresiasi apa tidak dari Allah, yang disebut dengan makbul. Apresiasi itu makbul, sesuatu yang diterima, bukan mardud, bukan yang ditolak oleh Allah itu. Itu berarti sudah punya jiwa, melakukan sesuatu dengan jiwa, tidak sekedar apa normatif. Ma yaqa'u alaihil ism tadi. Nah, gunanya ngaji itu begitu ya, meningkatkan angka tingkat kualitas amal, makbul apa tidak itu. Kalau bisa yang kita lakukan betul-betul mentes tenanan, nggak muspro tadi itu ya, nggak membuat gitu, nggak muspro. Makanya kalau dalam kitab bidah itu kan gitu toh, orang oleh malaikat itu normatif juga, dia taunya yang dicatat normatif. Kalau urusan makbul itu sudah betul-betul hanya Allah yang tahu, prerogatif Allah penuh, hak mutlaknya Allah gitu ya. Kalau sudah urusan hati itu urusannya Allah. Makanya itu yang kita jaga gitu, karena kita urusannya dengan Allah, bukan dengan malaikat. Malaikat normatif saja. Kamu pokoknya sholat sudah wudhu, sudah ada rukuk sujudnya ya sah. Malaikat sudah mengatakan, oh bagus ini amalnya. Dibawa dia dilaporkan pada Allah. Lalu kemudian kata Allah kepada malaikat yang melakukan verifikasi, ada verifikasi juga. Sistem manajemen Allah itu sangat manajemen banget, ya, sangat transparan. Kadang ada yang gugur di langit kedua, karena ketok ngono kok api itu apa, buang saja. Bahasanya lemparkan. Tampakno maneh istilah kita tapi tampakno wajah. Fadrib ala wajhihi. Balik noe. Jadi ibarat wong tiga imangan, panganane ora enak kemudian di ngene kok kayakno aku gitu lho. Itu bahasa bidaya ada begitu. Ada yang lolos langit kedua. Sampai langit ketiga dilempar. Ya. Ini sudah lebih tahu malaikat yang ketiga ini. Ukuran standarnya. Sampai lolos langit. Sampai kepada Allah, suruh lempar sama Allah. Berarti Allah yang terakhir yang tahu itu. Ya, kalau melihat itu koyoke begitu sulitnya amal itu. Tidak sesungguhnya. Tidak sulit. Kalau Anda tahu caranya dengan jiwa yang benar tadi itu ya. Kata kuncinya semua kembalikan kepada Allah. Anda sholat bukan karena perintah siapapun, bukan karena untuk siapapun, bukan karena siapapun, tapi karena Allah. Karena Allah perintah saya, sudah saya sholat. Kamu apik nang tonggo ya karena Allah perintah kita supaya apik nang tonggo. Bah tonggo gue elek apa ora, gak ngurus. Bah orang menghargai saya apa tidak, saya tidak ngurus. Yang penting saya menghargai orang. Paham ya? Yang penting saya apik karo wong. Udah elek karo kamu kok kena apik. Ndak, aku gak ngurus. Urusannya dhek iku apik ora paneng. Aku urusannya karo Gusti Allah. Urusanku Gusti Allah iku ngongkon aku apik nang ngene wong. Bah wong iku elek ambek aku gak ngurus. Hebat kan? Hampir seperti malaikat orang begini. Paham ya? Dilokno wong diekeri wong ngomong yo wis. Nah, nek Gus Dur isane Gus Dur itu kalimatnya gampang, yes jarno, isone pancen ngono. Enteng kan? Isone pancen ngono. Kalau gitu kok direken itu sudah banyak tahu ya. Tapi satu kalimat Gus Dur itu untuk menghilangkan dia tidak tergelisahkan oleh urusan orang itu begitu. Umpamanya ndek isone ngono ya jarno. Gus kan ini ya wis isone ngono. Itu dia untuk menutup orang ya, untuk memaklumi orang melakukan itu sehingga kita tetap dalam standar kebaikan. Ya sudah urusan dia ini Gusti Allah. Kalau Anda memberi karena Anda diberi itu biasa. Paham ya? Orang baik lalu Anda baik dengan orang lalu orang karena dia baik dengan kamu itu biasa Mas, yang standar yang normal itu.
Yang kurang ajar itu kan wong iso apik kon elek terus saya itu berarti ya kurang ajar senengnya. Apik normal itu ya. Yang hebat lagi apa? Wong iku gak tau apik nakmu tapi aku ngapi terus. Abot ya. Abot. Kenapa? Kita seringkali memasang harga diri. Kita seringkali memasang gengsi. Dengan alasan, itu kan manusiawi kalau saya marah. Kan manusiawi, saya juga punya harga diri. Itu setan itu hasilnya ya. Setan ini. Yang betul itu, ya sudahlah. Panjen dek iso ngono, minimal kamu begitu. Aku urusanku harus Gusti Allah. Mbah dek iku apik mbek aku apa ora, mbah dek iku cara kasar menyakiti saya apa tidak, sementing saya suruh berbuat baik sama Allah pada orang, ya sudah saya lakoni karena Allah. Wah itu kan ikhlas tinggi ya. Maka biasakan melakukan sesuatu karena Allah. Wah iku biyen nek wae caramu teko kon gak teko. Ngono iku cek tingkatan biasa gitu. Nek iso bah teko bagak, aku teko karena memang saya bisa datang. Gitu ya. Itu berarti sudah melakukan sesuatu bukan karena perintah, dorongannya karena yang di sana gitu. Tidak, ini baik dengan orang biasanya karena orang itu kan baik dengan kita. Ya. Tapi coba kalau bisa membangun diri dengan itu, orang bisa takluk karena kebaikan kita itu. Kita tidak lagi berkata-kata, orang sudah patuh dengan kita gitu. Tidak perlu memproduksi sanksi, aturan, perintah. Wong itu sudah patuh. Melok kalau sudah baik. Makanya kenapa seorang kiai yang betul-betul bagus, memberi contoh yang baik, gak usah kayak ngomong, gak usah kayak pidato. Bahkan dia menghindari untuk bisa pidato. Ya, contoh langsung kebaikan. Ya, kalau sudah begitu, ya melok lah. Muncul lalu opo jari kiai kalau sudah begitu. Opo jari kiai itu berarti sudah tingkatan cinta yang paling tertinggi itu. Baik itu. Jadi saya katakan tadi, jangan sebatas ma yaqa'u alaihil ism tadi. Dan orang itu nyaman kalau begitu kok. Kalau kita ini melakukan sesuatu normatif, itu kita tersiksa terus. Tapi kalau sudah masuk menjadi jiwa kita, ya nyaman. Bahwa persoalan lalu Allah mengangkat lagi grade kita, ada pilihan yang lebih bagus, ya sama, lakukan dengan yang terbaik lagi, gitu lah ya. Kalau kita masih normatif, kita akan merasa tertekan terus. Karena kok perintah, karena ini perintah, kan beda ya, wong diperintah BK, itu kan lain ya. Kalau Anda melakukannya karena memang panggilan jiwa kamu, yang berbicara adalah jiwamu, itu akan menjadi begitu nikmat gitu. Tapi kalau masih terasa ada perintah, itu berat. Nah itu perlu proses belajar itu ya. Oke, harta tadi juga begitu. Layak baru illa tayyiban. Oke, min su'il adab. Idh qad yumsiku al-jayyid li nafsih amsaka yumsiku. Idh qad yumsiku, terkadang dia telah menahan al-jayyida yang baik nafsih au li abdihi au ahlihi fayaqulu qad atharu ala nafsihi azza wa jalla ghairahu. Dia memilih yang baik malah untuk dirinya gitu ya. Padahal Allah yang merintahkan kita untuk sedekah itu. Masuk yang kita patuhi ya wis kita kayak kiai kok dikongkon ae kan kesannya ada begitu kan. Ya wis tak kayak kiai. Ya. Walau fa'ala hadza bi dhaifihi wa qaddama ilaihi arda ta'aman fi baitihi la awgharu bidzalika sadrahu. Ya. Kalau itu sesuatu yang tidak layak kita hadirkan, kita suguhno, kita paksakan kita suguhno, ya tidak mungkin dimakan oleh tamu. Jadi kalau ikramud dhaif itu berikan yang terbaik untuk tamu itu. Gambarannya tadi itu, nek omong kayak mana, ya kayak omongan sing pantes. Tidak perlu mahal, paham ya? Tidak perlu apa? Mahal, karena durung karuan dia juga doyan. Tapi berikan dengan cara yang terbaik, dengan pilihan yang terbaik. Gitu. Itu maksudnya begitu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kalimatnya min thayyibati ma kasabtum. Ini ukuran adabnya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Nah ini Allah. Infakkan apa yang kami berikan yang menjadi hasil usaha kerja kamu dan apa yang
saya keluarkan dari bumi. Wala tayammamul khabisa minhu, jangan kau campur yang buruk untuk sesuatu yang kamu sedekahkan. Tayammamul khabisa minhu tunfiquna, untuk kamu nafkahkan, padahal walastum bi akhidhihi, kamu tidak mau mengambil itu. Wong kon ora gelem kok kena wong. So minta itu. Allah sampai mengatakan ini kan karena manusia punya potensi itu, gitu. Allah Maha tahu gitu ya. Walastum bi akhidhihi, apa? Wong kamu loh, lastum itu orang ono sira kabeh iku bi akhidhi klan wong sing gelem jikik iku. Wong kamu saja ndak doyan, kok iku kena wong. Walastum bi akhidhi. Belajarlah untuk memberi sesuatu yang paling kamu suka. Isbabutlah gitu ya. Harus dimulai ya. Belajarlah memberikan sesuatu yang paling kamu suka. Itu pasti orang lain juga akan suka. Walastum bi akhidhi, yang kamu berikan kamu sendiri juga tidak mau kok itu yang kamu kasihkan. Illa antumidu, bahkan illa antumidu fi, kecuali kamu dengan memejamkan matamu untuk mengambil itu. Wong kamu ora doyan gamane Jawa, ora doyan. Wong kamu angkat mangan iku yo giber-giber gamane apa ya? Bahasa anunya itu gibras-gibras. Bahasa yang paling mendalam. Ngomangan iku kamu yo ora doyan. Ora kolu gitu. Kok ngono illa antumidu fi itu? Kalimat ya, kok ngono kan liya gitu. Terus di mana letak kepatuhanmu kepada aku? Jangan sekedar tadi itu apa? Ma yaqau alaihil ism itu. Ay la ta'khudhuhu illa ma'a karahiyatin wahyain wa huwa ma'nal ihmal. Wa bi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa Allahumma salli ala Muhammad.